Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kalau kemarin kita udah belajar alat optik secara umum, sekarang udah mulai rekamannya udah ya. Kalau kita masuk alat optik secara umum, sekarang kita masuk ke pengantar spektrometri atomnya. Jadi sekarang kita tinjau atomnya. Nanti setelah UTS kita tinjau molekul dan teman-temannya. Jadi sekarang itu kita sampai UTS ini kita cuma bahas sampai atom saja. Nah, setelah atom itu nanti apa aja yang perlu dibaca sana tentang diagram energinya. Jadi apa sih yang terjadi, proses apa yang terjadi untuk kita mengukur dalam atom. Terus spektrum atom itu seperti apa, dan gimana cara memasuk pengantaran itu maksudnya gimana kita memasukkan sampel untuk diukur. Jadi pengantaran itu maksudnya adalah gimana kita memasukkan sampel untuk diukur dan gimana proses atomisasi sampelnya. Nanti kita juga akan lihat saat atomisasi itu ada gangguan-gangguan apa saja yang akan kita amati untuk dalam pengukuran spektrometri atom. Jadi ini nanti mungkin materi sekitar 2 atau 3 pertemuan. Jadi nanti slide-nya akan diupdate terus ya di sebelah. Nah, pertama itu kita lihat diagram energi dulu. Kalau kita lihat yang ini di sebelah kiri ini adalah atom natrium. Ini adalah ion Mg+. Kenapa kita ambil contoh ini? Karena ini keduanya jumlah elektronnya sama, sebesar 11. Betul ya? Betul, elektronnya 11 ini. Na kan nomor atomnya 11. Berarti protonnya 11, elektronnya 11. Betul? Kalau Mg+, protonnya 12. Berarti elektronnya ada 11 untuk kasus Mg+. Nah, kita tinjau mereka berdua. Nah, kalau kita lihat Na itu bisa mengalami eksitasi macam-macam. Dari 3S, dia bisa naik langsung ke 4P misalnya. Terus, atau dia naiknya ke 3P. Nah, di sini ada warna biru sama warna hitam garisnya. Betul ya? Ada garis biru, ada garis hitam. Nah, garis biru itu yang biasa diamati. Biasa diamati. Kalau yang hitam itu jarang. Kenapa jarang? Karena itu kejadiannya kecil kemungkinannya. Sedangkan kalau yang biru itu, kalau kita ukur alat, itu justru kejadiannya itu yang di warna biru. Kebayang sini ya? Kebayang? Halo? 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 Iya, Bapak. Kebayang, Ya. Pak. Jadi warna biru ini adalah yang diamati, sedangkan yang warna hitam-hitam ini yang jarang diamati kejadiannya. Bisa karena apa? Karena alatnya nggak cocok. Misalnya ini, ini satuannya kira-kira apa nih? Ini kan elektron volt. Angkanya cuma sampai 5. Di sini 2853. 5850. Kira-kira ini satuannya apa nih? Apa kira-kira satuannya? Ini ke sini nggak mungkin 5.000, benar nggak? Cuma 2, sekian, betul? Ya nggak? Halo? Nur Aini, benar nggak Nur? Nur? Oh ya. Nur, ada Nur? Wah, hilang Nurnya. Ada, Pak. Oh, ada. Setuju nggak Nur? Ini kira-kira data apa Nur? 5890, 5896 ini kira-kira data apa Nur? Wah, hilang Nurnya. Rivaldi aja lah, bantu Rivaldi, bantu. Rivaldi, oi. Wah, hilang juga Rivaldinya. Ajeng, Jeng, ada Jeng? Ada, Pak. Nah, kira-kira ini data apa Jeng? Ini bukan panjang gelombang pasti, bukan energi. Jadi kira-kira apa Jeng? Data apa nih Jeng? Bingung, Pak. Nggak tahu.
ini kan diagram energi, benar nggak? Kalau diagram energi itu apa? Rumusnya Hc per lambda, betul ya? Ini kan tetapan, ini tetapan. Berarti ini kira-kira bicara tentang ini Panjang adalah gelombang. panjang gelombang ya. Jadi ini adalah data panjang gelombang. Nah, data panjang gelombang ini satuannya adalah Armstrong itu. Ingat-ingat ya, ini satuannya Armstrong. Armstrong itu 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi ini satuannya Armstrong nih. Nah, di sini kalau kita lihat ini 3S. 3S itu diberi nilai 0. Kenapa kita beri nilai 0? Karena ingat, energi itu sebenarnya adalah relatif, energi potensial itu. Kan dulu gue pernah ceritakan ya, energi potensial itu sebenarnya bukan energi yang sebenarnya. Tapi itu adalah tergantung apanya? Acuannya siapa kan ya? Nah, di sini kita jadikan 3S sebagai acuan. Kenapa kita jadikan 3S sebagai acuan? Karena kalau 3S itu adalah kulit terakhir yang diisi oleh natrium. Benar nggak? Kalau 11Na kita buat konfigurasi elektronnya apa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, betul ya? Berarti yang terakhir diisi itu adalah 3S. Nah, berarti apa? Elektron di sini, yang ini bisa mengalami eksitasi. Nah, ketika dia mengalami eksitasi itu, berapa kenaikan energinya? Nah, itu kita sebut, maka ini ditetapkan sebagai 0. Jadi, kita mulai dari sini ngitungnya. Jadi, dari ini 0, yang lain itu berarti lebih besar daripada 0, karena dia membutuhkan energi saat mengalami eksitasi. Kebayang sampai sini? Kebayang? Tika, kebayang, Ti? Kebayang, Pak. Nah, sangkan udah hilang orangnya semuanya kan ya. Nah, ini yang kita tetapin sebagai 0 nilainya. Nah, kita lihat di sini. Di sini 3P-nya ada 2 nih, lihat. Padahal kita tahu 3P-nya itu kosong, cuma ada 1, benar nggak? Kenapa tiba-tiba jadi beranak-anak ini? 3P-nya beranak, 4P-nya beranak, 6P-nya beranak. Nah, itu kenapa bisa beranak ini? Masih ingat term simbol? Udah belajar term simbol kan ya? Udah. Apa tuh term simbol? Udah, Pak. Apa tuh term simbol? Itu, Pak. Kalau nggak salah kemungkinan elektronnya menempat. Itulah pokoknya, Pak. Ya, betul. Wah, kayaknya nanti dimana Pak Kata loh, ya kan? Ya. Jadi, term simbol itu menandakan itu adalah tingkat energi sebenarnya. Makanya nanti term simbol itu bisa diurutkan ya, siapa yang energinya terendah, siapa energinya tertinggi. Kebayang? Nah, kalau kita lihat P itu kalau kita, kan ada PX, ada PY, ada PZ, betul? Setuju ya? Setuju? Iya, Pak. Nah, saat di sini kita lihat ini P-nya 2P setengah. Ini 2P 3/2. Ini muncul dari mana 2P 3/2 tuh? Karena dari apa? Kan 2S plus 1 gitu kan ya? Betul nggak? L, ini adalah L plus S sampai L min S, benar nggak? Betul nggak? Gitu bukan diajarin sama kakak? Wah, lupa kalian ya? Iya, Pak. Itu tuh Benar. iya lupa apa iya benar? Enggak ingat, Pak, ingat. Oh, ingat. Ya, berarti kalau kita punya S, kan dia cuma punya 1 elektron, Na itu kan ya? Setuju? Berarti kemungkinannya apa? Dia itu pasti terisi di P itu seperti ini aja, benar nggak? Nah, kalau kita ngitung 2S plus 1-nya kan berarti apa? 2 kali 1, ini jadi 2, benar nggak? Karena pas masa setengah kan, 2 kali setengah tambah 1. Nah, terus di kulit P itu berarti L-nya berapa? Kenapa L-nya P nilainya? Kok L sih nama di sini? Bahasa lambangnya apa kalian pakai ini lambangnya? Bisa? Kursornya nggak kelihatan.
Nggak kelihatan? Ini kelihatan, kalau hijau kelihatan. Halo, halo? Mati bang, nah ini baru jalan. Oh, oke, jalannya. Nah, Mulai. Nah, ini kan 2S plus satunya sama dengan 2, benar nggak? Karena S-nya adalah nilainya setengah, benar? 2 kali setengah ditambah 1 sama dengan 2. Setuju? Ininya apa? Melambangkan apa? P itu melambangkan apa? P itu melambangkan apa? Kalau kita gambar, ini min 1, betul? Ini 0, ini plus 1. Gitu bukan? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau ngisi di sini berarti L-nya berapa? Min L-nya 1. min 1. Karena dia ini harus mutlak, kan ya? Ini kan selalu mutlak. L itu adalah mutlak dari sigma L, kan ya? Berarti ini jadi berapa? Mutlak dari 1, min 1, berarti 1, kan? Kan kalau S itu 0, kalau P itu 1, gitu kan ya? Kalau D 2, makanya ini munculnya adalah 2P. Kenapa? Karena 1. Nah, kenapa setengah sama 3/2? Karena L plus S, L min S. L-nya berapa tadi? 1. Betul ya? L-nya 1 kan ya? Betul? Benar. L-nya 1 tambah setengah 3/2. L-nya 1 tambah setengah, kurang setengah jadi setengah. Setuju? Jadi ini tem simbolnya muncul dari sana. Nah, kalau tem simbolnya muncul dari sana, maka artinya apa? Ini ada 2 energi. Setuju ya? Kalau kita lihat ini, yang mana energi lebih rendah? 2P setengah atau 2P 3/2 yang energi lebih rendah berdasarkan data ini? Yang mana energi lebih rendah? Yang mana? Yang mana? Mana dia? Viv? Yang mana Viv? Mana Rofi? Lupa Pak. Lupa. Lihat ini panjang gelombangnya. Lihat panjang gelombangnya. Lumayan, Pak. Yang 2 pes. Yang 2 pes setengah, Pak. Makin besar panjang gelombang artinya apa? Makin kecil energinya, Pak. Ah, energi makin kecil. Berarti yang lebih rendah yang mana? 2P 2 setengah. Bagus sekali. Ini energinya lebih rendah. Setuju ya? Setuju? Nah, sekarang kita bandingkan sama Mg+. Ini kan elektronnya sama-sama 11 Mg+ tuh ya. Real 3/2. Bukan real, setengah real. Kita lihat dari sini real. Lihat langsung dari energinya real. Jadi setengah ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini Na elektronnya 11. Mg+ elektronnya juga 11. Tapi kenapa nilai ininya beda jauh? Lihat. Ini dari 3S ke 3P dia butuh energinya 5896. Tapi kalau si Mg+, dia butuh energinya 2800. Artinya energinya si Mg+ untuk pindah dari 3S ke 3P lebih besar dibandingkan si Na. Benar nggak? Setuju? Benar nggak? Nih, kita lihat ini nih. Ini aja satu. Nah, ini kan sama-sama 2P setengah nih. Ini 2P setengah, ini 8896. Berarti apa? Lambda Na besar daripada lambdanya Mg+, padahal ingin pindah ke tempat yang sama. Setuju? Setuju ya? Berarti energi Na lebih kecil daripada energi Mg+. Setuju? Setuju. Untuk tereksitasi. Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya kira-kira? Berbanding terbalik. Ya, betul, ini terbalik. Kenapa Mg+ butuh energi lebih besar, Git? Kira-kira, Git. Kenapa? Karena yang kayak yang Bapak jelasin kemarin itu kan, kalau panjang gelombangnya lebih besar, energinya lebih kecil. Ya, itu kan dari hitungan ya.
ini alasan kenapa si energinya tuh untuk pindah tuh lebih besar gitu. Kenapa kira-kira? Jadi kalau hitungannya iya, kalau hitungannya kan E-nya makin besar, setuju? Maka lambdanya makin kecil. Begitu juga kebalikannya. Betul gitu ya? Pertanyaannya adalah kenapa ini besar? Kenapa ini besar? Sementara yang satu lagi itu kecil. Kenapa alasannya? Jadi bukan karena lambda, tapi kenapa ini besar? Kenapa ini besar energinya, sedangkan ini kecil untuk pindahnya? Kenapa kira-kira? Karena ada ionnya. Karena ion, betul. Karena ion, terus gimana? Ion tuh gimana? Gimana ion? Ini Pak lebih banyak proton dari Mg, jadi gaya tariknya lebih kuat gitu Pak. Betul sekali, karena ion plus. Artinya apa? Protonnya besar daripada elektronnya. Benar nggak? Artinya, semua elektron ketarik ke inti, betul? Ke inti. Kebayang? Setuju ya? Semua elektron ketarik ke inti. Kalau elektronnya ketarik ke inti, bisa nggak pindah ke atas? Tereksitasi. Susah tereksitasinya, betul? Maka dia butuh energi lebih untuk tereksitasi itu. Makanya jadinya 2800. Dia lebih besar energinya nih. Mana nih? Pulpen gue sekarang kok hilang. Mana nih? Kebayang ya? Makanya dia itu jadinya lebih besar di sini. Alasannya itu. Kebayang ya? Karena dia protonnya lebih besar daripada elektronnya, gara-gara dia terionisasi, maka semua elektronnya ketarik ke inti, sehingga susah untuk mengalami eksitasi. Bisa nggak eksitasi? Bisa, tapi harus dipaksa. Nah, cara maksanya gimana? Cara maksanya, maka kita perlu kasih energi yang lebih besar, otomatis panjang gelombangnya lebih pendek. Kebayang ya? Setuju sampai sini? Setuju? Setuju ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Nggak ada? Nah, kalau kita lihat lagi, di sini energinya itu ada nggak yang sama dengan si Mg+? Ada nggak sama? Nggak ada kan ya? Nggak ada yang sama, mirip aja enggak gitu kan ya? Nah, dari sana maka kita bisa bilang, kenapa mengukur atom itu bisa macam-macam? Diganggu nggak sama ion lain? Tidak terganggu sama ion atau atom lain. Kenapa? Masing-masing punya panjang gelombang sendiri. Bayang sampai sini? Jadi masing-masing itu punya panjang gelombang sendiri yang tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi nggak akan terganggu. Sip? Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Tiara, kebayang, Neng? Tiara. Mbak. Oh, sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Gimana kalau kasusnya sekarang, ini sama-sama Mg nih. Tapi Mg itu, dia itu bisa tereksitasi kan macam-macam, karena dia punya 2 elektron. Kalau Mg kan awalnya punya 2 elektron seperti ini nih. Nah, benar nggak? Dia itu bisa tereksitasi jadi seperti ini. Jadi ini naik, ini langsung naik aja, sudah selesai. Ini namanya singlet. Kenapa namanya singlet? Karena kalau kita hitung 2S plus 1-nya berapa totalnya nih? Ini total ini jadi berapa? Ini kan plus setengah. Ini min setengah. Berarti total S-nya berapa? 0, benar? Setuju ya? 0? Iya. Karena ini 0, 2S tambah 1, jadi 1 dong. Enggak? Ini kita sebut sebagai singlet. Kenapa singlet itu artinya 1? Singlet itu artinya 1, makanya ini namanya singlet. Tapi kalau dia naiknya seperti ini, jadi dari sini dia balik dulu ke atas ini nih. Dia berbalik arah. Berarti ini total S-nya berapa? Ini plus setengah. Ini plus setengah. Berarti kalau kita 2S plus 1-nya hasilnya 3. Benar? 3 itu apa? Triple kan? Maka namanya triplet. Nah, itu datang dari sana ya. Jadi kalau kita punya Mg, saat dia tereksitasi itu dia bisa 2 cara. Bisa jadi singletnya, bisa jadi tripletnya.
Ini kita baru bicara apa? 2 elektron. Kebayang nggak kalau elektronnya makin banyak? Berarti kemungkinannya juga semakin banyak. Benar ya? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Nah, mantap Ego, ya kan ya? Mantap Neng Ranisa. Jadi, kita lihatnya dari sana. Oh, artinya apa? Semakin besar atomnya, artinya elektronnya makin banyak. Kalau elektron banyak, otomatis kombinasi ini nanti akan juga semakin banyak. Bang ya? Kalau kombinasi makin banyak, ya artinya apa? Kita makin pusing gitu kan ya? Nah, kita lihat sekarang ini Mg. Nah, Mg itu macam-macam. Ini Mg semua nih. Dari 3S, dia pindah ke triplet itu. Nah, dia macam-macam energinya tuh. Ada energinya gimana? Karena apa? Karena tadi kombinasi yang kita buat nanti makin banyak juga kan ya. Kalau kita buat time simbolnya, nanti ada muncul 3P0, ada muncul 3P1, 3P2. Nah, itu muncul semua. Nah, itu yang akan menghasilkan bentuk-bentuk yang gambar yang kita lihat seperti ini. Setuju ya? Setuju? Oi, Ya, Setuju, Pak. Pak. ada yang bingung nggak? Setuju, Pak. Ada yang bingung nggak? Enggak, Pak. Nggak ada, oke. Jadi, sekarang kalau misalkan kita kasih energi 4.500, bisa terjadi eksitasi nggak? Kita kasih energi 4.500, bisa terjadi eksitasi nggak? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena untuk pindah ke sini dia mesti 4571 kan ya? Mesti pas segitu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi mesti pas. Nah, dari sana maka kita tahu, oh atom itu bersifat khas. Jadi dia itu nggak mungkin ketukar-tukar. Jadi kita nggak boleh mengeksitasi natrium dengan menggunakan magnesium. Nggak bisa. Kenapa? Karena energinya nggak cocok. Jadi eksitasi itu mesti energinya yang pas. Nah, spektrum atom itu secara umum tuh ada 3 nanti yang kita amati. Ada yang bentuknya emisi, nanti ada lagi fluorescence, sama absorbansi atau serapan. Jadi itu yang nanti kita amati. Nah, pertama yang emisi dulu. Jadi apa beda emisi sama fluorescence atau phosphorescence? Apa bedanya nanti? Emisi itu, ini tiga-tiga ini sama-sama lihat yang turun, alias energi yang dilepasin. Jadi tiga-tiganya melihat energi yang dilepaskan. Nah, perbedaan utamanya apa? Emisi ini pengeksitasinya bukan sumber radiasi. Jadi kalau fluorescence sama phosphorescence itu untuk mengeksitasinya, untuk buat dia energinya jadi lebih tinggi daripada seharusnya, itu pakai yang sumber radiasi. Misalnya pakai lampu, pakai apa. Pada intinya itu adalah yang sesuai dengan dia punya. Tapi kalau emisi, enggak. Emisi itu pengeksitasinya itu adalah selain sumber radiasi, misalnya nyala, misalnya kita bakar. Nah, kita bakar dia akan tersitasi. Nah, itu adalah emisi peristiwanya. Pakai plasma, pakai tungku listrik, pakai lecutan listrik, teman-temannya. Pokoknya energinya itu bukan dari sumber radiasi. Itu kalau peristiwanya adalah emisi. Nah, ini kita lihat. Natrium, kalau tadi kita lihat natrium, ini ada 5890 sama 5896. Setuju ya? Berarti ini kalau kita tulis ini berapa? 5890 Armstrong itu sama 5896 Armstrong. Itu kalau kita tulis ini sebenarnya kalau jadi itu kan nanti 589 nanometer. Setuju ya? Nah, kalau kita pakai alat yang kurang sensitif, maka berdua ini saking dekatnya nanti dibaca sebagai satu aja. Dia bergabung. Tapi kalau pakai alat yang lebih sensitif, maka nanti ini akan mulai terpecah.
Kenapa terpecah? Karena ada 5890 sama 5896. Bang ya? Jadi muncul nih, ini yang 5890-nya, ini 5896-nya. Kalau pakai alat yang lebih sensitif lagi, yang lebih pinter alatnya, yang bisa lebih rapat pembacaannya, maka nanti puncaknya jadi 2 kayak gini. Tetap sama, ini 5890, ini 5896. Di sini ini dia 5896, ini 5890. Kebayang di sini? Kebayang ya? Kebayang? Kebayang, Nah, Pak. Oke, kalau peristiwa kayak gini artinya ini seolah-olah terbacanya sebagai satu aja kan ya. Maka itu kita sebut sebagai garis resonansi. Ini garis resonansi disebutnya kenapa? Karena ini sebenarnya ada 2 di sini. Tapi kita nggak bisa bedain, jadi dia itu sudah saling berimpitan. Nah, itu kita sebut sebagai garis resonansi. Nah, ketika dia melakukan emisi, maka kemungkinan emisinya itu sangat banyak. Kenapa? Karena energi yang diberikan sangat banyak ke jenisnya, berarti energi macam-macam, berarti kemampuan eksitasinya juga macam-macam. Betul? Otomatis kalau dia tereksitasinya macam-macam posisinya, maka otomatis saat dia melakukan emisi juga macam-macam. Jadi misalnya nih, ini bisa naik ke atas, bisa naik kemana, bisa naik kemana. Dia buat berbagai kombinasi, ya nggak? Nah, berarti artinya apa? Pas turun nanti, dia juga akan mencarinya macam-macam, tergantung dia mau turunnya kemana. Itu kita sebut sebagai emisi. Jadi, tapi nanti yang diukur yang mana? Yang diukur adalah yang bisa diukur, gitu kan ya. Misalnya kita ukurnya di daerah UV sampai VIS. Ya, berarti kita cari yang dari 200 nano sampai 900 nanometer. Nah, itu yang nanti diukur. Tapi apakah daerah 1200 ada? Ya bisa jadi ada 1200, tapi kita tidak ukur. Kebayang sampai sini? Setuju? Oke, yang dipakai di alat nanti, yang diukur di peralatannya, biasanya orang itu sudah ngitung di peralatan itu, yang mana kemungkinan terjadinya paling besar. Jadi misalnya, yang kasus MG lah, nggak apa-apa MG. MG itu kemungkinan terbesar dari mana? Dari sini sampai sini. Maka yang diukur tuh pasti di daerah ini. Kemungkinannya. Atau di daerah sini. Dia nggak akan ukur yang ke daerah 7. Ada nggak dari 3S ke 7S? Ada, tapi kemungkinannya kecil. Itu tuh tidak akan dipakai untuk mengukur panjang gelombangnya. Mengukur konsentrasi, untuk mengukur peralatannya nanti. Tapi yang dipakai itu adalah yang kemungkinannya pasti banyak, supaya yang terdeteksi itu banyak jumlahnya. Kalau yang terdeteksi banyak, berarti nanti metodenya bisa lebih sensitif dibandingkan kalau terdeteksinya kecil. Misalnya nih, kalau kita punya 1 juta, 1 juta nanti ini dianggap jadi 1 logam kecil gini. Berarti kalau kita ingin punya segede ini logam, berarti mesti berapa juta kan ya? Kita akan milih yang 1.000, 1.000, tapi udah dapat sekecil itu. Jadi lebih banyak kemungkinannya nanti. Jadi lebih banyak yang bisa diukur. Kebayang sampai sini? Aminah, kebayang neng Aminah? Aminah. Ya, apa toh? Kebayang, Pak. Ya, oke, sip. Apa toh? Kan tadi kata Bapak kalau setiap atom kan punya punya panjang gelombang sendiri kan, Pak. Nah, Betul. waktu penelitian gitu, waktu awal ngambil data-data ini bagaimana ya, Pak? Apa dicoba dari 0 sampai berapa ribu? Betul, kayak gitu. Betul toh, dicoba semua. Dia coba. Pernah lihat ini nggak, spektrum gas hidrogen itu? Itu kan contoh di kimia fisik biasanya ya. Spektrum hidrogen. Nah, kita tunjukin, Mas. Nah, pernah tunjukin kayak barcode gini toh. Nih kayak gini, pernah kelihatan kan ya? Pernah lihat ya? Yang kayak gini pernah lihat? Oh? Pernah, Pak.
Nah ya, nah ini orang ukurnya gimana? Ya sama. Jadi dia ambil dari lambda 400 sampai 700, terus dia lihat yang berwarna tuh di posisi mana. Kebayang ya? Oh, inilah tempat eksitasi atau emisinya nih yang kayak gini. Setuju? Kebayang Setuju, toh? Pak. Nah, Bayang. seperti itu. Jadi emang apa yang dilakukan mereka ya kayak gitu, dia ukur satu-satu. Jadi misalnya kayak gini nih, hidrogen dapat kayak gini, Hg dapat kayak gini, ini emang dia ukur. Jadi setiap ada yang hilang atau setiap ada yang muncul digarisin sama dia. Digarisin, nanti dihitung itu tuh berapa sih panjang gelombangnya yang pas dia garisin itu. Nah, seperti itu. Tapi yang garisinnya pakai komputer kan ya, bukan pakai manusia lagi. Kebayang toh? Kebayang, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Lagi pertanyaan? Neng Audiva, ada pertanyaan Neng Audiva? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, karena Audiva nggak punya pertanyaan, kita lanjut. Ini sudah ya. Nah, ada lagi spektrum absorpsi. Kalau spektrum absorpsi gimana bedanya sama emisi? Emisi tadi, habis dia naik, emisi kan tadi dia naik. Kenapa dia naik? Karena ada energi dari luar selain sinar radiasi, kan ya? Nah, kalau absorpsi apa? Ini ada molekul, ada radiasi. Ada sumber radiasi, kena dia, maka dia akan serap energi yang dikasih itu untuk mengalami eksitasi. Jadi, dia itu adalah proses awal sebelum terjadi peristiwa emisi atau fosforesensi. Jadi, pas dia mau naik, nah, dia mau naik itu pakai sumber radiasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai peristiwa absorpsi. Nah, kalau kita lihat ini naiknya macam-macam, kan ya? Ada yang 3S3P, ini natrium juga nih. 3S3P butuhnya 590, 330, 285, karena makin tinggi dia naik, maka butuh panjang gelombang yang lebih pendek, biar energinya lebih besar, kan ya? Nah, nanti muncul kayak gini nih. Nah, ini diserap, gitu kan ya? Nah, masalahnya apa? Harusnya grafiknya itu kalau benarnya ini harusnya nggak ada lebar-lebar gini ya nggak? Harusnya ini garisnya lurus aja nih. Setuju? Ini garisnya harusnya lurus aja. Kenapa lurus? Ya karena kan panjang gelombang yang diserap tertentu. Kalau di sini belum bisa diserap, harusnya di sini yang merah aja. Karena yang diserap tuh panjang gelombang tertentu kan ya. Nah, ternyata ditemukan itu ada sedikit pelebaran. Nah, pelebaran itu yang disebut sebagai ini delta lambda setengah ini. Kenapa sebut lambda setengah? Karena kita ngukurnya ini, kalau ini ada tingginya, tinggi puncaknya, setengahnya berapa. Nah, itu lebar di daerah setengah itu berapa? Itu kita sebut sebagai lambda setengah. Nah, kenapa nggak diukur sampai bawah? Karena sampai bawah ini suka bingung ini. Ini mau ditarik sampai kapan garisnya? Ini kan ada garisnya mau ditarik sampai kapan nih? Untuk dibilang sudah 0. Karena orang bingung, makanya diukurnya di delta lambda setengah yang adalah setengah dari tingginya, tinggi puncaknya. Kebayang ya? Nah, sekarang nanti kita akan tinjau ini. Kenapa sih ada pelebaran pada puncak itu? Nanti kita tinjau habis ini. Berikutnya lagi ada peristiwa fluorescence. Kalau fluorescence itu ngapain? Tadi eksitasi itu kan, absorpsi, dia datang, kena, dia naik ke atas kan ya. Nah, ketika dia naik ke atas itu, suka nggak dia di atas? Nggak suka kan? Dia pasti usahakan turun ke bawah. Nah, ketika dia turun itu, maka itu kita sebut sebagai peristiwa fluorescence. Sebenarnya itu emisi juga, kan ya, tapi emisinya itu yang mancing pertama dia itu adalah sumber radiasi, itu aja. Nah, saat dia tersitasi di sini, maka dia itu sebenarnya singgah dulu. Singgahnya itu pendek banget waktunya, 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 5 detik. Jadi singgahnya sesaat. Nah, setelah singgah, dia pas balik. Nah, ketika dia balik, pilihannya dia 2. Bisa balik langsung ke tempat semula, atau dia balik dulu, singgah dulu ke tempat lain. Nah, ketika dia balik langsung ke tempat semula, yang ini kan artinya dia balik langsung ke tempat semula nih. Maka itu kita sebut sebagai fluorescence resonansi.
Jadi peristiwanya resonansi bisa bolak-balik karena energinya sama. Tapi bisa juga dia turun ke tempat yang tidak seharusnya. Dia turun ke tempat lebih tinggi daripada seharusnya. Energinya lebih tinggi, otomatis ada perbedaan, betul? Ini berarti ada perbedaan dong, karena dia turunnya bukan ke tempat yang seharusnya. Nah, ini perbedaan ini kita sebut sebagai geseran Stokes. Jadi, kenapa dia disebut geseran? Karena dia bergeser. Tadinya harusnya 377,6, sekarang jadi 535. Sudah bergeser dia panjang gelombangnya. Itu kita sebut sebagai geseran Stokes. Nanti di tahap selanjutnya kita nanti ada belajar juga namanya geseran anti-Stokes. Tapi nanti aja itu. Yang penting kita cukup tahu kalau saat peristiwa fluoresensi itu bisa saja dia turun bukan ke tempat yang seharusnya. Nah, kalau turun bukan tempat seharusnya itu kita sebut sebagai geseran Stokes. Sedangkan kalau dia turun tempat seharusnya kita sebut sebagai fluorescence resonansi. Sip? Halo? Iya, Pak. Ya, bentar. Dian, ngerti Dian? Iya, Pak, paham. Mela. Mana Mela? Mela. Wah, hilang Melanya. Suciawati, ngerti, Neng? Oh, ini Mela. Suciawati, ngerti, Neng? Ngerti, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini macam-macam cara melakukan eksitasinya, macam-macam nih. Ada yang emisi, ada yang massa. Nah, ini nggak usah dihafalin ya. Nah, tadi kita lihat tadi puncak itu bisa melebar tadi kan ya. Kan tadi harusnya serapan itu garis gini aja. Ternyata kalau di zoom ini, kita zoom, nah, ternyata dia munculnya puncaknya itu sebenarnya seperti ini. Jadi ada pelebaran puncakannya. Nah, pelebaran itu bisa disebabkan oleh apa? Ada namanya efek ketidakpastian, yang di kimia fisik itu loh, ketidakpastian Heisenberg itu. Terus ada juga efek Doppler. Belajar di fisika kan efek Doppler? Tahu efek Doppler? Belajar, Pak. Apa tuh efek Doppler, Sri? Masih ingat, Sri, efek Doppler apa? Masih ingat? Atau ingat aplikasinya nggak kayak apa? Aplikasinya tuh kayak kalian ngeriakin orang. Yang ambulan-ambulan itu bukan, Pak? Nah, betul, ambulan-ambulan, benar. Kalau ambulannya menjauh, seolah-olah dia itu kita dengar makin pelan suaranya, benar nggak? Karena ambulannya makin menjauh, jadi suaranya makin lembut, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ambulannya mendekat, lama-lama tuh kayak suara itu makin keras. Nah, itu yang kita sebut sebagai efek Doppler. Itu gara-gara dia bergerak, kan ya. Ada juga efek tekanan. Jadi efek tekanan itu maksudnya gimana? Jadi antar atom itu kalau makin ramai atom di dalam sistemnya, makin ramai atomnya, maka atomnya saling tabrak-tabrakan. Betul? Nah, ketika ditabrak-tabrakan itu, maka dia bisa memberikan tadi puncak-puncak yang energinya berubah dikit. Jadi misalnya nih, jaraknya itu harusnya segini. Jaraknya segini nih harusnya. Terus mereka tabrak-tabrakan, maka yang pas dia tabrakan itu bisa aja energi ini naik turun dikit. Nah, jadi lebih rendah kan? Atau malah naik dikit. Nah, itu yang kita sebut sebagai efek tekanan. Tekanannya muncul karena adanya interaksi antara atom-atomnya. Jadi atomnya sering bertumbuh-tumbuhkan gini. Dia bertumbuhkan sehingga nanti energinya berbeda ya. Nah, saat atom diberi energi, ini cara ngitungnya doang nih. Ini cara ngitung, ini untuk efek ketidakpastian. Nah, kalau ini untuk efek Doppler. Ini hitungannya. Jadi delta lambda ini. Ya.
Terus saat atom diberi energi, maka akan terjadi proses eksitasi. Iya, kita sudah tahu tadi semua kan ya. Nah, temperatur itu sangat mempengaruhinya. Kenapa temperatur sangat mempengaruhi? Karena dengan dia memanaskan, maka memanaskan itu kan memberikan energi. Nah, kita berikan energi, maka ada banyak kemungkinan dia bisa mengalami eksitasi. Sehingga yang ada dalam keadaan dasar itu menjadi lebih dikit. Misalnya, harusnya ada 100 orang ngumpul di sini. Tapi karena panas, maka ada 1 orang keluar, 2 orang keluar, makin panas, 3 orang keluar, gitu kan ya. Sehingga di dalam ruangan itu jumlahnya makin dikit. Nah, kita anggap dalam ruangan itu adalah keadaan dasar, yang keluar itu adalah keadaan tereksitasi. Harusnya ngumpul di ruangan, tapi karena panas banget ruangannya, maka ada yang keluar. Nah, itu kita sebut sebagai peristiwa eksitasi. Nah, perbandingannya itu, ini ditemukan oleh si Boltzmann, nama persamaan Boltzmann. Ini tinggal dipakai aja rumusnya. Yang penting ini definisinya. Ini definisinya ya. Nanti ujian nggak usah dihafalin, karena kita ujiannya open book lah. Mau ujian open book apa close book? Open book. Jika ya, kita nanti ujiannya open book saja. Open book. Tapi bukan berarti kan jangan belajar. Jangan berarti tidak belajar ya. Karena percuma open book kalau nggak tahu mesti buka buku yang mana. Itu berarti mesti dibaca dulu dikit minimal biar tahu nanti kalau pas ujian buka buku yang mana ya. Nah, ini nggak usah dihafalin rumusnya karena nanti ujiannya kan open book. Tinggal celup-celup aja. Yang perlu dimengerti itu apa? NJ itu adalah jumlah atom yang tereksitasi. Tereksitasi. Kenapa ada ini? Ya kan ya? Sedangkan N0 itu pada keadaan dasar. Jadi ingat ya, 0 itu dasar, J itu eksitasi. Ini juga salah nih. Harusnya P0 kan ya? Bayang ya? Energi, ini perbedaan energi dasar dan eksitasi. Itu EJ, K itu tetapannya. Nggak usah dihafalin. Nah, coba kita dulu kerjain. Tentukan rasio atom natrium yang berada pada keadaan eksitasi 3P pada 2500 dan 2510. Gunakan panjang gelombang rata-rata. Berarti ini pakai rumus yang mana? Yang ini kan? Setuju? Rumusnya adalah NJ per N0 sama dengan PJ per P0 kali apa? EXP ya. EXP eksponen min EJ per K. Nah, sekarang kita lihat E-nya, ini kan NJ-nya ditanya. Benar nggak? Rasio itu berarti kan NJ per N0 rasionya. Rasionya PJ per P0 itu apa? Hui. Apa? Hei. Apa hilang semuanya? Hei. Gimana? 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 Masih pada bangun nggak? Bangun, Pak. Tidak. Ayo, siapa yang kira-kira? Siapa yang kira-kira tuh? Siapa yang kira-kira? Kan NJ per N0-nya ditanya, benar nggak? Betul? Dilenin, Pak. Dilearnin gimana? Ya tadi. Hah? Dilearn gimana? Dilearn gimana? Hmm? Gimana? Oh, ini rumusnya kurang. KT
T-nya kan punya, betul? T punya, benar? K punya nggak? Punya nggak K? Punya kan? K-nya kan dari sini. Tuh, ini K-nya tetapan kan ya? Ya, Pak. Nah, berarti ini berapa? 1,23 kali 10 pangkat 23. Betul ya? Nah, energi itu apa rumusnya? Energi. E sama dengan HC per lambda. Nah, HC per lambda. Setuju sekali. HC per lambda. Lambdanya berapa tadi? Kalau dari 3S ke 3P. Kita lihat nih, 3S ke 3P mana? Ini kan dari 3S, natrium, betul? Setuju? Ini 3S kan nih? Menuju 3P. Iya, Pak. Berarti berapa nih lambda rata-ratanya? 589,3, benar nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. 58, berapa tadi? Lupa, berapa tadi? 58. 5893 Armstrong, betul? Setuju? Ya. Nah, berarti diapain lagi? Berarti E-nya bisa dihitung kan? H-nya berapa? 6,63 10 pangkat min 34. Setuju? Enggak. Dikali 8. 3 kali 10 3 pangkat kali 8 8. dibagi 5893 kali 10 pangkat minus 10, benar? Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, coba dikalkulatorkan. Berapa nih? Tiga 375 10 pangkat min 19. Sama nggak? Sama, Ril? Ada pangkatnya? Sama, Neng? Sama, Pak. Karena sama, berarti sekarang kita lihat PJ ini apa? Berarti kemungkinan di P, benar nggak? P itu ada berapa? Ada berapa orbital P? P itu ada 3 orbital, benar nggak? Setuju? Nah, 3 orbital, berarti kalau kita punya satu elektron, ada berapa kombinasi yang kita bisa buat? Ada berapa kombinasi? 3. 3 apa 6, Dre? Berapa elektron, Pak? Satu elektron aja, Dre. 6, Pak. Berarti ini 1, betul? 2, 3, benar nggak? Berikutnya apa? Ya kebalik kan? 4, 5, 6. Setuju ya? 6 ya. Kalau S berapa? S berapa? Kalau satu elektron? 2. 2. Nah, kata, berarti kita tinggal tulis nih. NJ per N0 sama dengan 6 per 2. Setuju? Benar nggak? E pangkat min 3,375 10 pangkat min 19 dibagi K-nya tadi berapa? 1,23 10 pangkat 23 kali T 2.500. Nah, ini berapa nih? Coba dihitungin berapa? Dian 2. Betul, Dian 2. Bagus. Salah. Videonya padam. Betul, 2. Berapa nih hasilnya nih? Ingat, pakai kalkulator ya.
Nisa dapatnya ini sudah dikali 3, Neng. Neng Nisa udah dikali 3 ininya. 39 itu yang mana? Oh, itu tuh masih nilai ini ya, belum epsilonnya ya. Coba pakai epsilonnya dulu, Neng. Kasian juga kan kotanya, nanti nggak nyambung kotanya. Bentar, ini kayaknya gua ada salah data nih. Ini satu, bentar, kita cari dulu. Kayaknya salah datanya tuh, kok gede banget. Tetapan Boltzmann. Nah. Oh. Ini nih, salah nih. 1,38 10 pangkat ini nih. 1,38 10 pangkat min 23, salah, maaf. 1,38 kali 10 pangkat min 23. Minnya salah itu. Berarti ini 10 min 23, 1, mana dia? 38, 10 pangkat min 23. Tolong hitungin lagi, Nis. Jadi berapa, Nis? Rofif, 3, Pak. Yang mana 3, Fif? Enggak tadi Pak, tadi Bang masih pakai K yang 10,23 tadi. Oh ya. Tolong diperbaiki, Fif. Jadi berapa, Fif? Ini yang 1,6 ini. Iya, Pak. Oke, Rofif dapatnya 1,693 10 pangkat min 4. Sama nggak yang lain? Fif, sekalian ngitungin yang 2510, Fif. Yang 2510, Fif, tolong dihitungin. Sama aku, Pak Destia, sama. Mantap, Des. Yang lain sama juga. Des, tolong hitungin 2510 ya. Jadi, temperatur 2510-nya berapa? 1,76 10 pangkat min 4. Sama? Sama Rofif? Sama, Pak. Oke, Ranisa sama. Ayo kita cari 3 sama. Siapa lagi nih? Ultiva sama nggak, Ultiva? Mana Ultiva? Syadila sama, oke. Francisca sama. Sama dua-duanya ya. Yang 25.500 sama 2510 sama dua-duanya. Ultiva ada Ultiva. Oh, hilang. Well done. Mana well done? Take. Oh, well done-nya hilang. 1, ya oke, Dian sama. Oke, pada sama ya. Nah, coba lihat nih. Bedanya cuma 10 Kelvin, benar nggak? Ini bedanya cuma 10 Kelvin. Tapi lihat ini perbedaannya. Ini sudah berapa persennya nih? Ini sudah hampir 1%-nya beda, benar nggak? Kita kurangi, ini hampir beda 1%-nya.
Kok 1%? 7% ya? Ini perbedaannya hampir 7%. Sedangkan ini bedanya cuma 10 Kelvin. Artinya apa? Peristiwa eksitasi itu, kalau kita lihat eksitasi, beda suhu sedikit, beda temperatur sedikit, maka akibatnya bisa sangat banyak. Beda 10 Kelvin aja yang sangat kecil, itu bedanya 7%. Apalagi kalau bedanya 20 derajat, 30 derajat, pasti nanti nilai persen perbedaannya semakin besar, gitu kan ya. Jadi itu nanti hati-hati saat kalau kalian bekerja di lab, nanti kalau pakai alat spektrometri atom, nah pastikan apa, temperaturnya kira-kira sama, kondisi alatnya sama, sehingga persenan ini jadi kita bisa tekan kesalahannya, karena ini bisa jadi sumber kesalahan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, Amelia belum. Fitri. Mana Fitri? Fitri. Ya, Pak. Fit, Belum, sudah Pak. Ya, jawabannya Pak. sama nggak, Fit? Sama, Pak. Oke. Ada yang lagi ketinggalan slide? Ini ada ketinggalan slide nggak? Tidak, Pak. Oh, aman. Berarti slide-nya aman. Wah, sinyalnya bagus berarti. Nah, kita coba lanjut. Hitunglah pelebaran puncak yang diamati jika diketahui laju gerak atom adalah V sama dengan akar 8 kT per PM. M-nya massa ya. Tentukan perkiraan pelebaran akan diamati delta lambda untuk garis D natrium pada 589,3 pada 2200 dan 3000 Kelvin. Nah, ini kira-kira kalau ada pergerakan ini, maka otomatis ini akan pakai persamaan yang Efek Doppler. Doppler. Mantap sekali. Berarti ini apa? Delta lambda per lambda sama dengan V per C, gitu kan ya? Betul? Setuju? Setuju nggak? Benar nggak rumusnya tadi itu? Betul ya rumusnya itu ya? Benar? Ini rumusnya nih yang efek Doppler yang. Iya, Pak. Benar. Benar, Pak. Nah, berarti kita kalau saat 2200 kita cari dulu V-nya berapa kan ya? Di V-nya sama dengan apa? Akar 8 kali tadi berapa? 1,38 10 pangkat min 23. Betul? Kali T, T-nya 2200 dibagi Pi, bagi Pi kali M. Masanya berapa natrium? Natrium berapa masanya? 23. 23, mantap sekali. Tolong hitungin berapa ini. Pi itu pakai aja di kalkulator tuh sudah ada Pi, hati-hati. Mana ini videonya nyala nggak nih? Kalkulator tuh sudah ada Pi, jadi kalian jangan pakai 3,14 lagi, tolong. Nih, ada Pi-nya di sini nih. Nih, ada Pi, pakai shift Pi. Jadi tolong pakai ini, jangan pakai 22/7, 3,14. Tolong jangan, sudah ada Pi-nya di kalkulator tuh, udah pinter. Berapa tuh hasilnya? Nah, Rokib dapatnya. Nah, tuh Jihan sama Rokib beda tuh. Siapa yang benar, siapa yang salah? Rokib dapatnya 5. Jihan cepat sekali nyerahnya. Benar, yang salah Jihan, bukan Rokib yang salah nih. Itu setengahnya Jihan tuh, dari Rokib tuh setengahnya. Beda di mana, Neng? Kok kamu bisa dapat setengahnya? Sama kayak roti, Pak. Lupa Pak, itu sekali 2. Datang dari mana kali 2-nya, ada aja ya si Jihan nih. Ya kan ya? Jadi 5,5
7977 10 pangkat min 11 meter per second, gitu kan ya? Karena laju kan ya. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Berarti delta lambdanya sama dengan, lambdanya berapa? 589,3. Setuju? Sama dengan V-nya berapa? 5,7777 bagi, mana nih? 10 pangkat min 11 bagi 3 kali 10 pangkat 8. Setuju? Ya, Yanto lucu nih. Berarti delta lambdanya berapa nih? Delta lambdanya berapa tuh? Satu koma 139, ya samalah. Erlin itu sama sama Ropi, pembulatan. Yunus, nah Yunus nih angka terakhirnya malah dibuang, padahal tuh jangan dibuang karena angkanya gede. Kalau mau jadi 1,14 Yunus. Harusnya 1,14 tuh Yunus tuh. Estia, nah 389, oke 139 sama ya. Sama kayak Rofif, oke, kali 10 pangkat min 16, apa ini satuannya? Ini satuannya tadi apa? Nanometer kan? Berarti delta lambdanya juga satuannya harus nanometer. Bagus, bagus. Oh, bagus. Nah, mana videonya? Bagus ya. Setuju ya? Nah, ini kalau 2200. Kalau misalnya di 3000 gimana di 3000? Sama caranya kan ya? Tinggal diganti akar kali 3000 aja gitu kan ya. Nah, itu nanti dapatnya berapa? Berapa delta lambdanya nanti? Tolong hitungin langsung. Delta lambdanya berapa? Oh, belum. Oh, masih dihitung nih. Oh, Rokib dapatnya 1, kali 10 pangkat min 16 nanometer. Bentar, nih Sri, maaf Pak, tadi ketinggalan. Yang M, itu 23. Natrium, Neng, natrium. Kan dia amati laju natrium. Natrium masanya berapa? 23 kan ya? Nah, sip, masa, oh ya, sudah dijawab sama Sisi. Mantap. Ya, AR-nya AR, kan natrium, jadi atom, jadi AR. Tapi kita saling paham, cocok, benar. Gua ngerti ya, ini maksud sama Sri yang mana sebenarnya. Sama ini Sri, coba cari ininya Sri. Sama Sri. Alivia, oh, tiba-tiba udah sama. Kok tiba-tiba Erlin sudah sama aja? Emang jawabannya sudah ada? Belum ada jawabannya, Erlin? Kok lu udah sama? Oh ya, ini lambdanya segini, sama. Oke, Erlin sama. Alivia, sama nggak Alivia? Neng Alivia. Sama, Pak. Oh, sama. Ah, udah beres, sama, bagus. Erlin 1,329. Oke, cocok sama. Minnya kelupaan, Lin. Benar nggak? Erlin kelupaan minnya nggak tuh? Ya, oke, sama. Cuma kelupaan minnya, nggak apa-apa. Nah, dari sini apa kesimpulan kita?
Apa kesimpulannya? T-nya naik, maka puncaknya semakin sempit apa semakin lebar? Apa kesimpulannya nih? Temperaturnya naik, maka puncaknya semakin sempit apa semakin lebar? Semakin sempit. Mantap, Gus. Mantap, ya. Setuju ya? Pak, bukannya nilai delta lambdanya sama ya, Pak? Ini kan 1, salah, makin besar. Sama. Besar kali. Besar ini, Gus. Oh, iya, Pak, ya, Pak. Maaf, Pak. Salah lihat, Pak. Ya, sama. Kita sama nanar lihatnya. Gus, besar, Gus. Nah, cocok. Oh iya. Sama nanar kita lihatnya kan. Setuju ya? Setuju? Sampai sini ada bingung nggak? Setuju ya? Oke, kita lanjut. Suatu spesies dapat mengalami eksitasi ketika diradiasi pada 253,7 nanometer yang bertahan selama 2 kali 10 pangkat min 8. Ini lupa, detik. Lupa nih, detik kan ya. Sebelum kembali ke keadaan dasar. Tentukan perkiraan perlebaran yang akan diamati, ini gue ngetik apa sih ini? Nah, ini nggak ada harusnya ya. Kurang aqua nih. Perlebarannya harusnya di sini nih. Nah, yang akan diamati. Setuju ya? Nah, ini berarti apa? Ini yang masuk ke dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena selama dia tereksitasi sekian detik itu, berarti si atomnya sudah bisa berpindah-pindah entah kemana-mana. Benar nggak? Itu yang ketidakpastian kan seperti itu. Jadi saat kita lihat sekarang, kita lihat berapa detik lagi, dia sudah pindah entah kemana. Itu yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Nah, berarti ini pakai yang ketidakpastian. Ketidakpastian tadi apa rumusnya? Delta F kali delta T besar 1, ya kan? Delta F kali delta apa tadi? Delta T ini besar dari 1, kan ya? Nah, ini maksudnya apa? Ya, itu tidak pasti. Tapi kalau untuk hitungan, jangan pakai besar. Kalau pakai hitungan itu, ini kita asumsi ini sama dengan 1 aja, supaya nanti bisa dihitung. Kalau enggak, nanti nggak bisa dihitung. Kebayang ya, di sini? Setuju? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, Kebayang, Pak. berarti langkah pertama ngitung F-nya dulu, benar nggak? F itu adalah seper waktu, benar? Setuju? Benar nggak? Waktu itu periodenya ya, Pak? Iya. Ini kan periodenya 2 kali 10 pangkat min 8 ini, kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti berapa? 1 per 2 kali 10 pangkat min 8, benar nggak? Hasilnya berapa nih? 5 ya? 5 kali 10 pangkat 7 per detik, benar nggak? Setuju? Benar? Iya, Pak. Betul. Benar ya? Benar nggak? Oke. Terus kita punya frekuensi itu apa? C kali lambda, benar nggak? C bagi lambda, benar nggak? Kan E sama dengan H kali frekuensi sama dengan HC per lambda, benar nggak? Berarti F itu adalah C
C per lambda. Setuju? Setuju? Setuju, Pak. Nah, Iya, kalau Pak. kita ingin ngitung delta, itu cara ngitung delta itu gimana? Cara ngitung delta. Supaya dapat jadi delta, ini mesti diapain? Diturunin kan? Supaya dapat D. Ingat nggak D? Ingat D? Berarti apa nih? DF terhadap D lambda sama dengan apa? Ingat nggak? Hah? Ini F sama dengan apa? C kali lambda pangkat min 1. Setuju? Turunin biar dapat delta. Kebayang? Delta atau D. Nah, diferensial kan ya? Berarti kalau ini kita turunin DF terhadap D lambda, maka ini jawabannya jadi apa? C dikali apa? Ayo. Kalkulus jadi apa nih? Kalau ini diturunin. Yang pasti pangkatnya jadi pangkat min 2, benar nggak? Rich, C ln lambda tuh di integral, Viv. Ini kan diturunin, bukan di integral, diturunkan. Kalau diturunkan, pasti pangkatnya jadi turun. Nah, jadi apa? Pangkatnya turun 1, min 1 jadi min 2. Nah, supaya sama, diapain? Kurang apa di sini? Kurang minus, oke. Berarti jadinya apa? Sama dengan C minus lambda kuadrat, benar nggak? Nah, D itu artinya apa? Jika perbedaannya kecil, mendekati 0. Jika perbedaannya besar, maka bisa jadi apa? Maka dari D berubah jadi delta. Setuju ya? Ya, setuju Sen. Min 1 per lambda kuadrat, betul. Berarti perbedaan besar D jadi delta. Berarti ini jadinya kalau kita tulis ulang, jadinya apa? Delta F per delta lambda sama dengan C kali C min C per lambda kuadrat. Setuju? Setuju ya? Nah, delta lambda ini yang kita sebut sebagai delta lambda setengah tadi. Berarti ini jadi apa? Delta F-nya tadi berapa? 5 kali 10 pangkat 7. Yang ini kan? Karena ini ada perubahan waktunya. Benar ya? Dibagi, delta lambdanya ditanya, sama dengan min 3 kali 10 pangkat 8, karena C, per lambdanya. Lambdanya berapa? Mana lambda? 253,7 kali 10 pangkat min 9 kuadrat. Kenapa min 9? Karena dia itu adalah nano. Sedangkan ini adalah meter kan ya. Ini satunya mesti meter semua nih. Maka kita dapat nanti hasilnya adalah berapa? Tolong dihitungin berapa nanti dapat delta lambdanya. Delta itu, ingat, delta itu nilainya selalu positif kan ya? Berarti minusnya nggak diambil. Nah, bagus, Ariel. Tidak usah, karena delta itu nilainya selalu positif. Jadi berapa sih nilainya itu? 073 apa? 078? Des? 7378, Des? Wih, salah beda lagi. Ayo, yang mana nih? Jadi banyak jawaban sekarang. Yang mana nih?
0,72728 Pak. Jadi 0,73 dibuletin. 1,0723. Oke. Belakangnya berapa? 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14. Oke, Destia dapat segitu. Ini Sarah kok beda nih, Sar? Coba cek Sar. Ini Rofif dapatnya sama, Husen sama. Oh, Destia juga sama. Angel, ya sama lah. Ini Angel karena pembelatan nih kayaknya. Oke, belakangnya Angel. Angel ngitungnya terpisah ya. Nah, ini berarti satuannya apa nih? Satuannya apa? Apa satuannya? Delta lambdanya ini satuannya apa? Meter. Oke, cocok. Satuannya meter. Kenapa? Karena kita sini sudah diubah jadi meter. Berarti itunya juga meter. Mantap. Husen sama Rupip. Cocok. Ya, Pak, selip. Jadi, udah sama, Sar? Udah sama sekarang? Udah, Pak? Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Nanti kalian bisa latihan lagi soal belakangnya. Nah, di rumah. Di kosan, sambil nyantai-nyantai, latihan lagi biar nggak lupa ya. Apa toh? Mau nanya apa toh? Kan tadi ini kayak ada dua kesimpulan yang Apa toh? Putus toh? Apa toh? Halo? kan tadi ada dua asumsi gitu ya, Pak. Yang penting jika mendekati nol Toh berisik toh, bunyinya berisik kayak ada gaung-gaung. Nggak kedengeran Anto ngomong apa? udah belum, Pak? Belum. Kakak bunyi buk-buk gitu loh. Bunyi apa tuh? Nggak tahu juga, Pak. Diketik toh, diketik. Kedengeran suara yang tohnya kecil tapi malah buk-buknya gede. Diketikin tuh apa? Suaranya tuh kecil tapi buk semua bunyinya. Coba diketik. Nah tuh kayak kata Dwi itu benar. Kayak orang lagi jalan terus ada angin kencang apa gitu. Betul? Lagi ngetik. Nah nih, kan itu kayak ada dua asumsi yang jika D besar dan D mendekati 0. Nah itu soal ini pakai yang mana Pak? Nah, perubahannya kira-kira kalau spektrum atom itu akan besar apa akan kecil toh? Kecil kan ya? Jadi D itu kan kalau kita pakai D itu artinya apa? Dia itu limit mendekati 0. Jadi kecil banget gitu kan ya. Sedangkan ketika dia nilainya bisa dihitung, cukup lebar, misalnya dari 0 sampai 1 kan lebar tuh. Kita ketahui nilainya, nah maka itu berubah jadi delta. Tapi kalau tidak pasti, misalnya nih, perubahannya berapa? Dari 1 sampai 1, berapa biji nolnya? Ya, sudah bingung kan? Saking mendekati nolnya, maka itu lambangnya berubah jadi D. Tapi nanti ujungnya diselesaikan pakai integral. Ketika dipakai integral diselesaikannya, nanti D itu akan berubah jadi delta. Jadi kalau sudah ada batasnya, batas atas, batas bawahnya itu jadi delta. Karena kita sudah tahu nilainya berapa. Tapi ketika kita nggak tahu nilainya, pokoknya dia mendekati 0 aja. Nah itu lambangnya jadi D. Toh. Kalau dia D doang, maka mesti diselesaikan pakai integral. Tapi kalau dia delta, itu tuh berarti sudah bisa dihitung nilainya tanpa pakai integral. Kebayang toh? Baik, Pak. Sip. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Coba kita tanya ke Hanna. Han, ada pertanyaan Han? Wah, gue udah kayak manggil diri sendiri nih.
Nggak ada, oh ya. Nah, sekarang kita lanjut, kalau gitu. Satsut. Nah, spektrum atom yang terakhir nih. Selain atom, tadi kan atomnya bisa mengalami eksitasi. Ketika dia mengalami eksitasi, dia bisa mengadsorpsi atau bisa mengemisi, bisa fluoresensi, kan ya? Tergantung prosesnya yang mana. Nah, sangat mungkin juga terdapat senyawa lain yang ikut memberikan serapan atau emisi yang selain atom itu. Misalnya, kalau kita bakar, nah bisa aja si bahan bakarnya kan juga bisa mengalami emisi dan absorpsi bahan bakarnya. Nah, itu bisa memberikan gangguan. Atau saat kita panasin, kalau kita panasin sesuatu, pernah lihat orang manasin besi nggak? Berpijar nggak besinya? Pernah lihat orang manasin besi? Kenapa? Nah, pernah kan ya? Nah, itu kan besinya berpijar, benar nggak? Berpijar itu artinya apa? Dia mancarin sinar warna kuning itu yang kita lihat. Oh, warnanya kuning ya besi itu kalau berpijar warnanya kuning. Nah, itu artinya apa? Dia itu sedang mengemisikan. Setuju ya? Nah, emisi yang dikeluarkan tadi itu bisa mengganggu pengukuran. Begitu juga kalau misalnya kita pakai kompor gas lah. Kompor gas tuh warna biru, warna kuning, warna merah apinya kan ya. Nah, itu artinya dia kalau kita bakar pakai itu atau kita eksitasi pakai itu bisa juga nanti dia itu juga ikut memancarkan cahaya. Nah, itu kita sebut sebagai gangguan nanti. Nanti kita belajar di belakang lagi tentang gangguan itu. Nah, misalnya ini cuma adalah kita cuma bakar hidrokarbon aja. Jadi kalau kita bakar, anggaplah kita bakar LPG gitu kan ya. Nah, kalau kita bakar LPG itu ternyata LPG itu punya serapan seperti ini nih. Nah, bentuknya macam-macam. Berarti tidak merata kan ya? Tergantung kepada panjang gelombangnya. Jadi serapan tidak merata. Ada yang dari serapan CO2 yang dihasilkan, ada memang dari sininya sudah ada. Seperti itu. Jadi itu nanti termasuk dalam gangguannya. Nah, solusi untuk menghilangkan itu ada namanya koreksi latar belakang atau background correction bahasa Inggrisnya. Itu apa? Jadi kita ngilangin ini. Jadi dari awal ini sudah ditentukan dulu berapa nilainya. Nah, jadi nanti zat kita selalu dikurangi dengan nilai yang ada di sini. Sehingga nanti yang kita dapat itu sudah nilai yang bersih. Yang sudah dikurangi dengan yang salah-salah dari si bahan bakar atau pemanasnya. Nah, berikutnya lagi bisa juga dengan ganti kondisi. Misalnya kita tahu zat kita ini warna kuning, sementara api juga warna kuning. Ya jangan ngukur di warna kuning. Ngukurlah di lambda yang lain dari zat kita yang tidak sama dengan si warna apinya. Atau apinya ganti, jadi api biru, api kompor gas. Nah, jadinya warna kuning kita aman, gitu ya. Seperti itu. Sampai sini kebayang? Kebayangkah? Halo? Kebayang, Pak. Ya, kok tadi kayak ada ngomong mau nanya apa siapa mau nanya? Erlin ya mau nanya ya, Erlin ya? Enggak, Pak. Oh, bukan. Siapa tadi mau nanya? Kayak tadi ada suara mau nanya tapi hilang gitu. Nggak ada yang nanya tadi. Perasaan gua doang nih. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada yang bingung? Nggak ada, Pak. Ya. Kalau nggak ada yang bingung, kita sudahi gitu. Sudahi apa tidak nih? Nggak ada, Pak, kata Clara. Kenapa? Oh ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini. Nanti hari apa kita ketemu lagi sih? Sekarang hari Kamis. Nah, nanti kita lanjut ke materinya. Jadi kita masuk ke gimana cara masukin sampel ke dalam alatnya dan gimana cara mengatomisasi sampelnya. Jadi ini masih spektrumnya. Kita belum belajar gimana cara si sampelnya dibuat jadi atom. Terus nanti gangguan-gangguan apa yang bisa kita hadapi ya. Pak, nanti boleh nanya nggak? Di grup kalau misalnya ada yang bingung, boleh Mir, boleh pisan. Sip, ada lagi pertanyaan?